Kalau memang yakin bahwa itu yang menjadi pilihan kita dan benar-benar kita menyukai pekerjaan itu, kita bisa mencintai pekerjaan itu, dan kita bisa enjoy dengan pekerjaan itu. Dan apapun yang terjadi, baik atau tidak baik, kalau kita juga mengalami banyak kendala, masalah, kita tetap di track yang kita pilih. Gimana kabarnya? Kabarnya luar biasa. Puji Tuhan. Iya. Gimana nih perkembangan usahanya? Bisa diceritakan? Mungkin kenalan dulu, Cece. Cece dari mana? Iya. Namanya siapa? Bidang usahanya apa? Ya, namaku Magda. Saya dari Salatiga. Saya punya usaha toko bahan kue. Jadi itu meliputi bahan-bahan untuk pembuatan kue, juga untuk pelanggan-pelanggan kita yang bergerak di bidang horeca juga. Kita melayani mereka, kita juga ada produk-produk kemasan, plastik, kardus dan sebagainya. Oh, luar biasa, berarti lengkap ya? Lengkap ya. Sekali ya. Itu ada pelatihannya juga nggak, Cece? Kita ada tempat baking class. Jadi orang-orang kalau mau kursus kue, kita ada tempat untuk tempat kursus itu. Oke, sudah berapa lama nih usahanya nih? Bisa diceritakan nggak awalnya gimana, terus bisa berkembang sampai hari ini gitu? Ya, kita mulai usaha itu dari tahun 95. Setelah kita nikah, saya pindah. Saya asalnya dari Surabaya, karena suami orang Salatiga, jadi kita pindah ke Salatiga dan kita mulai usaha di tahun 95 sampai sekarang ini. Berarti kalau dari tahun 95 sampai sekarang sudah berapa tahun ya? Sudah 28 tahun. Wah, 28 tahun. Lama ya, juga ya. Lama. Gimana bisa bertahan selama itu? Ya, yang pasti kita kalau kita mau kerja, kita benar-benar harus konsisten ya. Ketika kita punya satu mimpi, dan mimpi itu benar-benar kita mau lakukan ya, kita mau kita laksanakan ya, kita harus mulai melangkah dan itu harus konsisten. Kalau memang kita yakin bahwa itu benar-benar yang menjadi pilihan kita, kita harus benar-benar selalu konsisten dengan pilihan kita. Seperti itu. Oke. Kalau Cece kan bilang itu konsisten, dalam artian konsisten itu bagaimana sih, Cece? Konsisten itu berarti jadi begini, kalau memang yakin bahwa itu yang menjadi pilihan kita dan benar-benar kita menyukai pekerjaan itu, kita bisa mencintai pekerjaan itu, dan kita bisa enjoy dengan pekerjaan itu. Dan apapun yang terjadi, baik atau tidak baik, kalau kita juga mengalami banyak kendala, masalah, kita tetap di track yang kita pilih. Oh, jadi nggak boleh berubah ya? Nggak boleh kalau berubah. Udah yakin. Usahanya ini ya udah harus yakin ya. Harus yakin. Dan juga harus konsisten, ya, konsekuen gitu ya. Sebetulnya apa yang menjadi kekuatan Cece untuk selalu konsisten dalam usaha ini? Kan pasti ada hal-hal yang selain mimpi Cece gitu, tapi mungkin ada hal-hal lain yang mungkin bisa Cece ceritakan, Cece bagikan di sini, Cece sharingkan apa menjadi kekuatan Cece bisa bertahan selama ini dalam bidang usaha ini juga. Yang pasti kita benar-benar suka ya dengan pekerjaan itu. Memang sebelum menikah saya mulai ada ketertarikan dengan pembuatan kue ya, jadi hobi yang tiba-tiba ya. Jadi kita nggak tahu sih, ketika saya kuliah, kok waktu itu saya juga ada pekerjaan sambil kuliah. Saya juga ada jadi guru privat. Saya melihat ada orang tua murid saya tuh buat kue, saya senang banget ya, dia tuh bikin kue. Saya perhatikan, saya mulai melihat caranya dia bikin, sampai dia resepnya saya perhatikan, terus
saya coba di rumah. Kok bisa. Terus mulai bikin sambil kuliah, iseng-iseng bikin. Terus saya tawarkan ke tetangga, kok saya suka gitu loh. Terus saya beri bahan, terus saya melihat, wah kok toko ini kok bagus ya, saya kepingin punya toko seperti ini. Jadi itu satu awal dari saya mulai usaha tuh. Jadi karena saya suka, terus saya mimpi kepingin punya toko seperti ini. Dan ketika saya bicara dengan calon suami saya mendukung, ayo next kita buka gitu loh, buka seperti toko ini. Toko itu besar banget di Surabaya, komplit modelnya swalayan. Kita punya mimpi seperti itu, dan itu awal. Terus kita saya suka benar-benar dengan pekerjaan itu. Saya kan juga suka buat kue. Saya mulai mencoba melangkah, dan yang pasti ada dua hal yang penting di dalam mengawali pekerjaan. Yang pertama seperti semboyan yang sering kita pelajari di sekolah, semboyan ora et labora ya. Okay. Itu ora et labora. Nggak bisa dibalik, labora et ora nggak bisa, harus ora et labora, berdoa dan bekerja. Ya itu yang menjadi kekuatan ya. Kita berdoa dan kita merasa yakin bahwa pilihan kita itu benar-benar apa yang menjadi impian kita itu menjadi rencana Tuhan juga. Nah kita mulai melangkah dan kita berjalan bersama dengan Tuhan juga di situ. Luar biasa. Berdoa, kemudian kita juga bekerja. Tidak hanya berdoa doang, tapi kita harus berani melangkah ya, berani melangkah, dan kita benar-benar mulai mulai step by step. Kita nggak bisa langsung seperti yang menjadi cita-cita kita besar seperti itu, nggak bisa. Harus mulai dari yang kecil dulu. Dari yang kecil dulu, baru kita juga mulai step by step. Nggak ada sesuatu yang instan langsung besar, langsung hebat, nggak ada. Jadi semuanya ada prosesnya. Ada prosesnya ya untuk sampai. Ya, satu hal, kalau kita setia dalam hal yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kita dengan hal-hal yang besar. Amin. Iya, berarti kekuatan Cece ada di situ ya letaknya ya, seperti semboyan tadi ya. Nah, itu masalah kekuatan ya, maksudnya tentang kekuatan yang tadi diceritakan Cece. Siapa pendukung utama dalam hal ini gitu? Yang mendukung Cece, nggak mungkin nggak ada pendukungnya. Biasanya kan kalau kita usaha itu ya maju ya mundur saat-saat awal-awal, tapi kan selalu support. Nah, yang selalu support. Yang pasti yang paling support suami ya. Itu satu kekuatan yang luar biasa. Di mana ada kesatuan, ada satu kesatuan visi, kesatuan tujuan. Itu ada satu kekuatan. Jadi ada satu dukungan, juga kita bisa bekerja bersama-sama, kita hadapi segala sesuatu bersama-sama, ada masalah-masalah kita hadapi bersama-sama, dan itu sesuatu yang luar biasa. Seperti itu. Kalau kita beda, kita akan sulit. Jadi seperti orang melakukan sesuatu, mengangkat suatu beban yang berat, kalau kita angkat sendiri pasti kita susah ya. Iya, kadang nggak kuat, tetapi kalau kita angkat bersama-sama itu akan semuanya jadi ringan. Mungkin sedikit ini ya Cik, agak sensi juga. Pernah sih nggak sih berantem gitu dalam hal-hal menyamakan visi ini? Benar nggak ya? Kadang-kadang suami istri, enggak saya di sini nih, aku di sini, kamu di sini. Nah, menyamakannya itu gimana? Siapa yang lebih ngalah biasanya? Sedikit ya, sedikit aja. Kok berantem? Sering. Oh sering. Bocoran ya. Sering ya. Namanya juga dua orang, satu kepribadian dengan budaya dengan kebiasaan yang berbeda, pasti beda, enggak bisa. Namanya juga dua orang yang berbeda. Kembar aja bisa berbeda loh. Anak saya kembar. Kembar itu aja juga nggak bisa sama. Ya juga berantem. Apalagi yang beda keluarga itu pasti beda. Tapi siapa yang lebih banyak ngalah di sini? Ya, yang sering banyak ngalah suami saya. Ya. Bahagialah ya suami yang sangat dicintai, support juga ya. Iya, suami saya luar biasa. Luar biasa ya. Wah, ini sangat mendukung. Dengar nggak ya suaminya ya? Oke. Dalam mempertahankan usaha itu kan nggak mudah ya Ci ya. Yeah. Tapi ada nggak maksudnya
yang menjadi ini ya trik atau paling enggak kan apa kira-kira yang Cece lakukan dalam mempertahankan usaha tersebut? Kan seiring berjalannya waktu, zaman juga berubah, perkembangan teknologi juga berubah, ya kan? Nah, gimana menyiasatinya? Ya, yang namanya usaha itu pasti setiap orang berharap semua berjalan baik, lancar dan mulus. Tapi itu nggak bisa. Kita tuh banyak sekali permasalahan ya. Saya percaya bahwa setiap pengusaha pasti punya permasalahan, banyak kendala. Kita juga sama. Kita juga banyak kendala, banyak permasalahan. Kita jatuh bangun juga. Sampai kita pernah hampir bangkrut pun kita pernah. Tetapi saya bersyukur bahwa seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus benar-benar konsisten. Harus konsisten dengan pilihan usaha yang kita kerjakan. Kalau kita tidak konsisten, begitu ada masa sedikit kita ganti, asal sedikit kita ganti, nggak akan kita berhasil, tidak akan berhasil. Kecuali kalau memang kita sudah mengevaluasi bahwa pekerjaan yang kita lakukan benar-benar tidak bisa diteruskan karena satu dan lain hal, oke ya. Tetapi karena kalau kendala-kendala seperti teknis dan sebagainya, saya rasa kita harus tetap konsekuen ya dengan pilihan kita ya. Dan kendalanya banyak ya, mulai dari ya pasti kita kan mulai dari kecil ya, dari benar-benar kita merintis dari nol. Kendalanya banyak ya, salah satu modal itu yang jadi kendala kita waktu itu juga. Belum lagi juga masalah-masalah teknis yang lain banyak sih. Tapi yang jelas kita percaya bahwa setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya, dan kita yakin seperti itu dan harus kita hadapi. Dan dengan kita berdoa, Tuhan memberikan hikmat sehingga kita juga bisa menyelesaikan dengan baik seperti itu. Oke, boleh nggak dikasih apa buat semua yang nanti yang nonton biar jadi berkah juga cara marketingnya supaya bisa dikenal, apalagi zamannya sekarang kan zaman digital marketing ya. Nah, gimana Cece menyiasati untuk marketing usaha Cece? Ya, jadi bisnis itu gampang-gampang susah ya. Apalagi kita tahu bahwa kita tidak bisa menghindari persaingan. Persaingan tuh di tempat kita di Kota Salatiga tuh persaingannya benar-benar sangat ketat. Sangat ketat. Kalau kita tidak ada nilai plus, kita pasti akan ditinggal. Kalau dilihat dari sisi pemodal, kita termasuk kalah modal ya. Persaingan kita tuh mereka orang-orang yang cukup kuat di dalam permodalan. Kita dulu mulai dengan sangat susah dengan dimulai dari 2 kali 2 meter. 2 kali 2 meter bisa dibayangkan ya. Iya, berarti kecil juga ya, 2 kali 2 ya. 2 kali 2 meter itu lapak yang dibuat pemerintah ketika ada pembangunan pasar. Kita mulai dari situ, dari startnya benar-benar kita nol sekali. Padahal kompetitor kita sudah hebat-hebat. Tapi saya percaya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan menyertai pekerjaan kita, Tuhan sanggup memberkati pekerjaan kita. Saya melihat bahwa kalau saya boleh flashback ya, 28 tahun yang lalu, kita tuh orang yang sangat tidak diperhitungkan orang. Tidak diperhitungkan, sangat diremehkan. Saya melihat itu, tetapi kita mulai dengan suami ya, kita sepakat, kita berdoa, kita bekerja keras bersama-sama, dan kita sangat tetap menjaga supaya kita tetap semangat. Apapun yang terjadi kita tetap semangat dan kita tidak pernah menyerah dengan segala keadaan. Persaingan sangat ketat. Kita pemodal kecil, tetapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau kita benar-benar tekun, kita benar-benar bekerja keras, kita benar-benar selalu bersemangat, tidak pernah menyerah, pasti akan membuahkan hasil. Dari kita tidak pernah diperhitungkan, tidak ada supplier yang mau supply ke tempat kita karena toko kita sangat kecil, sampai akhirnya kita
bisa dipercaya sedikit demi sedikit oleh supplier, dan kita menjaga kepercayaan itu, dan Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih lagi. Dari hal yang kecil kita setia, kita lakukan, kita kerjakan, dan Tuhan mempercayakan yang lebih besar lagi, dan semakin hari semakin besar. Seperti itu. Berarti udah nggak perlu marketing ya, C ya? Marketing tetap perlu, ya? Harus ya. Kita harus bisa kita gini, kita punya barang, tapi kita nggak bisa jual, juga percuma. Berarti marketing penting. Ada marketingnya khusus. Jadi ada orang begini, marketingnya. Kita kan ada 2 toko nih, satunya yang tradisional, satu lagi toko yang dunia lebih modern, swalayan. Yang pasti kita benar-benar melihat bahwa kompetitor sangat banyak ya, dan persaingan sangat ketat. Saya punya satu prinsip gini, kita harus 1 step di depan, harus 1 step. Jadi kita mulai melihat begini, apa sih yang dicari oleh customer ya? Apa? Yang pasti kita prinsip saya begini, toko harus lengkap, harus komplit. Kedua, harga tidak terlalu mahal. Ketiga, servis harus baik. Itu yang penting. Mungkin harga nggak begitu beda jauh dengan kompetitor, tetapi servis itu menentukan, sangat menentukan. Berarti servis ya? Servis yang utama ya? Ya gitu. Dari tadi JJ jelasin itu tapi tidak nyebutin nama toko. Boleh nggak dikasih tahu nama tokonya? Jadi supaya yang nonton YouTube ini juga tahu, oh di toko Kota Salatiga itu ada toko bahan-bahan kue juga, pelatihan baking class kan ya. Nama tokonya C disebutin. Sekalian promo C Eman. Ya, jadi kita ada toko bentuknya yang sedang kita fokuskan ini kan toko yang modern ya. Karena di situ kita bisa menyediakan segala macam peralatan, bahan sampai packaging. Jadi itu lebih komplit ya. Jadi dan kita juga menyediakan fasilitas baking class untuk para customer kita supaya mereka juga bisa belajar, setelah belajar bisa belanja ke bawah juga, seperti itu. Dan mungkin beberapa orang kurang begitu mengerti, kota kita kan kota kecil ya, Kota Salatiga di Jawa Tengah. Nama toko kita ya Kosimart. Jadi Kosimart. Okay. Jadi itu ini seperti supermarket ya, berarti supermarket. Ya bentuknya Kita bentuknya gitu. Supermarket ya. Jadi kita ada menyediakan di tengah kota di tengah kota ya. Jadi kita menyediakan untuk carinya. Ya, kita menyediakan beraneka ragam bahan-bahan kue, dan kita memberikan banyak pilihan. Contohnya seperti namanya bahan kue ya, ada margarin, tepung terigu, gula dan sebagainya. Kita memberikan banyak varian sehingga setiap customer yang beli di tempat kita itu bisa memilih sesuai dengan kemampuannya, mau yang harga mahal, yang murah, premium, atau yang mereka bisa milih. Dan itu mungkin perbedaan kita dengan toko yang lain. Mungkin kalau toko lain hanya memberikan sedikit varian, tapi kalau tempat kita memberikan banyak pilihan, sehingga mereka dengan senang bisa membeli sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan target penjualan mereka, seperti itu ya. Makanya nih saya bilang, usaha tidak mudah, tetapi kalau kita bisa melihat satu peluang yang ada, kita bisa bergerak di situ. Jadi saya melihat bahwa ini persaingan ketat, kita harus 1 langkah di depan mereka. Paling enggak ada nilai plusnya ada yang nilai plus harus dari seperti yang itu. Lain, ya. Gitu ya. Saya yakin bahwa setiap usaha harus begitu ya. Sekarang orang jual banyak, orang jual toko-toko banyak ya. Kalau kita bisa satu hal yang lebih dibandingkan yang lain, itu pasti akan menarik gitu loh. Menarik dengan servis yang baik, harga yang tidak terlalu mahal, barang-barang yang komplit, yang selalu update. Sekarang kan barang-barang banyak ya berkembang, bahan semakin berkembang, peralatan juga semakin maju, packaging semakin hari semakin luar biasa, memberikan produk-produk yang baru ya. Kita harus update juga supaya mereka customer senang gitu loh, senang mereka melihat bahwa kebutuhan mereka bisa tercover di dalam satu toko. Jadi seperti prinsip one stop shopping
itu penting. Okay. Pernah nggak dikomplain sama konsumen yang paling membuat Cece itu nggak bisa melupakan pengalaman itu? Ya pasti ya. Coba diceritakan seperti apa? Pasti. Komplainnya seperti apa? Satu hal yang tidak pernah kita lupakan, komplain ketika customer mengalami satu kekeliruan di dalam transaksi dan dia kecewa, nggak langsung komplain ke kita, tetapi langsung masuk di medsos. Itu sangat-sangat membuat kita jadi syok ya. Kan medsos kan luar biasa ya, dilihat orang banyak, dibaca orang banyak. Begitu saya yang baca sekian kan langsung tahu ya, yang nge-like, yang komen. Aduh, itu membuat kita agak gimana gitu ya. Jadi ya itu tapi ya pembelajaran buat kita juga ya. Langsung saya cari orangnya ini yang komplain di medsos, saya japri. Saya selesaikan, walaupun sudah terlanjur, saya tetap bertanggung jawab dengan kekeliruan. Namanya juga tidak faktor yang tidak disengaja ya pasti, tapi saya selesaikan, saya japri, ya saya minta maaf dan dia sudah meng-cut itu ya. Jadi tapi kan sudah terlanjur beredar, tapi ya udah sudah terlanjur, tapi setelah saya ada klarifikasi dia stop. Ya, saya hubungi ini juga admin dari medsos itu, saya sudah jelaskan bahwa saya sudah klarifikasi dengan yang komplain, dia stop. Berarti penyelesaiannya pun sampai seperti itu ya, sejauh itu ya. Harus. Jadi setiap komplain harus kita selesaikan dengan baik supaya orang tersebut bisa memahami dan bisa memaklumi ya, dan kita juga berusaha supaya kekeliruan itu tidak terjadi di masa-masa yang akan datang, dan itu memang baik buat kita untuk perbaikan seperti itu. Ya bagus juga sih cara menyelesaikan, berarti service ke customer itu yang nomor satu ya. Nomor satu ya. Ada lagi nih Jay yang aku pengen tahu, sudah 28 tahun berarti cukup lama di bidang usaha ini. Kalau Cece bilang untung, nah kan usaha sebagai pelaku usaha itu harus untung, betul ya? Jelas, kalau harus nggak untung dong. Nggak mungkin sampai bertahan sejauh ini. Nah, Cece bilang kategori untung atau supaya Cece bilang untung itu sejauh mana sih? Profitnya itu prosentasenya berapa? Dari tahun, apalagi kayak kemarin pandemi, terus endemi. Jadi untuk sampai hari ini gitu ya, gimana? Ya pasti orang membuka suatu usaha pasti tujuannya profit. Nggak mungkin orang bilang aku buka usaha non profit, kelihatannya enggak sih. Rata-rata mustahil. Pasti tujuannya profit. Tetapi berapa profitnya itu setiap orang berbeda. Mau ambil profit sekian itu berbeda. Prinsip saya begini. Saya harus profit, tetapi kita profitnya standar, maksudnya tidak berlebihan, cukuplah buat kita. Yang penting barang kita cepat, peredaran barang kita cepat, perputarannya cepat, seperti itu. Jadi ya kebetulan di tempat kita dianggap cukup tidak terlalu mahal. Jadi banyak memang kita customer kita yang pelaku usaha, pembuat kue, UKM, home industry, banyak memilih kita untuk bisa menjadi partner mereka karena salah satu unsur dari harga. Ya prinsip kita harga untung kita cukup, yang penting barang kita lancar dan perputaran kita jadi cepat, seperti itu. Bagus juga ya. Seneng sih bisa sharing-sharing sama Cece. Apa yang harus dalam satu usaha yang harus untuk mempertahankan ini, apa yang harus dibangun? Tadi Cece sudah jelaskan, mungkin lebih dipertajam lagi supaya bisa jadi berkat buat yang nonton. Apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus disingkirkan dalam sebuah usaha sebagai pelaku usaha? Sebagai pelaku usaha ada
kita berhubungan dengan dua hal. Pertama supplier, kedua customer ya. Itu benar-benar nggak bisa lepas dari itu ya. Yang pasti sebagai pelaku usaha, sekali lagi kita tuh tidak bisa menghindari dengan permasalahan. Kebijaksanaan pemerintah tentang perekonomian itu juga mempengaruhi juga ya. Apalagi situasi sekarang situasi sekarang kan ini dikabarkan resesi ya. Resesi pasti kita juga terkait dengan kebijaksanaan di pemerintah tentang perekonomian. Tapi yang jelas sebagai pelaku usaha kita benar-benar harus kembali lagi tadi, harus konsekuen, harus konsisten dengan pilihan kita. Apapun yang terjadi, kita harus hadapi. Permasalahan harus dihadapi, harus diselesaikan dengan baik. Dan kembali lagi kita akan berhubungan dengan supplier. Kita harus benar-benar bisa menjaga kepercayaan supplier kepada kita. Karena mereka itu salah satu penyandang dana. Ya, terus terang penyandang dana. Dulu saya ngawali tanpa modal. Saya nggak punya modal. Wah, ini kayaknya seru nih. Modal ya mungkin kalau nggak ada modal, nggak ada modal tapi bisa jadi sampai seperti ya, ini gitu ya. Kalau bilang modal sama sekali sih enggak ya. Kita modalnya kecil Bang, waktu itu kita tahun 95 kita hanya ngisi toko hanya hitungan berapa ya, 1-2 juta doang. Ya modal juga sih. Modal kecil tahun 95 ya. Kita waktu sebenarnya tahun 95 1 juta 2 juta. Waktu itu dolarnya 2.500 ya, 2.500 6 kali lipat. Sekarang ya berarti 6 juta. 6 juta. Kecil loh, kecil. Kita tuh nggak bisa beli banyak, nggak punya uang. Tetapi kenapa kok saya bisa bertahan, bisa meningkat, bisa menjadi seperti sekarang ini? Itu karena kita juga mendapat kepercayaan dari supplier. Berarti kepercayaan. Kepercayaan sangat penting. Ketika kita sudah tidak dipercayai oleh supplier, aduh susah. Apalagi kita nggak ada modal, pemodal kecil lah anggap aja ya. Saya menganggap gini, modal penting ya, modal itu penting buat pengusaha, tetapi bukan segala-galanya. Keberhasilan tidak hanya menjadi kunci utama dari modal saja, enggak. Modal penting, tetapi ada yang lebih penting lagi, kepercayaan. Itu sangat penting. Pemodal kecil jangan takut, tetap bisa maju, tetap bisa menjadi besar, asal kita bisa menjadi orang yang dipercaya. Seperti itu tuh nomor satu, poin yang paling nomor satu tuh kepercayaan. Berarti pesan terakhir apa nih sebelum kita closing nih? Ya, jadi kembali lagi, jadilah orang yang dipercaya. Buat rekan kerja, supplier itu penting. Kedua, kita sebagai pengusaha, kita punya customer, kita juga harus menjaga kepercayaan terhadap customer kita. Prinsip saya gini, saya mau bisnis bersih, kita mau bisnis jujur, kita nggak mau main-main di situ. Saya nggak mau mengecewakan customer saya. Saya bisa sih menipu customer, bisa. Barang A saya kasih B, barang B kasih C, kalau mau profit besar. Dan itu kesempatan sangat besar sekali. Bisa, sangat besar. Tapi saya tidak mau. Karena saya percaya bahwa kita harus jadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan juga. Karena berkat datangnya dari atas. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita loh pernah mengalami situasi yang sangat buruk. Kita pernah mengalami musibah, kebakaran gudang luar biasa. Pernah sampai seperti itu. Ya, tapi saya yakin bahwa kalau jalan kita benar, jalan kita lurus, kita nggak neko-neko, Tuhan pasti memberkati. Pasti Tuhan melancarkan segala usaha pekerjaan kita. Apa yang hilang Tuhan bisa gantikan. Yang penting kita jadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita bisa menjaga kepercayaan kepada customer, dan kita benar-benar harus punya satu keyakinan, apapun yang terjadi, permasalahan yang ada, kita harus tetap semangat, tidak boleh menyerah. Yang penting kita harus konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Itu yang penting di situ. Oke, thank you ya Ce, buat sharingnya, ceritanya, pengalaman Ce. Hari ini merupakan satu berkat khusus ya. Semoga ini jadi berkat buat para pelaku usaha yang nonton YouTube ini. Jadi jangan lupa untuk like, juga subscribe, dan lebih dari itu juga kalau jalan-jalan ke Salatiga, mampir ya di toko apa Ce?
Halo everyone, hari ini gue mau beli pancake di Closimart Salatiga. Di Closimart ini barangnya cukup lengkap loh. Selain bahan pancake yang Yugi cari, di Closimart ini juga menjual berbagai jenis alat-alat dan bahan untuk membuat kue. Guys, kita dapat pancake-nya guys. Aku udah dapat pancake-nya guys. Aku mau masak nanti. Jangan lupa guys beli di Closimart Salatiga.